R-nya kita belum tahu. Nah, R-nya kita cari dulu. Untuk menentukan rasio, kita bisa menggunakan lewat U5 sama dengan 81. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini bersama Bu Iva. Channel ini membimbing kalian belajar matematika. Dalam video ini, saya akan menjelaskan materi barisan dan deret geometri matematika kelas 10. Apabila kalian kesulitan memahami penjelasan saya, kalian bisa tulis pertanyaannya di bagian komentar ya. Ingat, keberhasilan pada bagian pembelajaran virtual ini tergantung kesungguhan kalian untuk memahami penjelasan dan belajar secara mandiri. Harapan saya, setelah menyimak video ini sampai selesai, kalian bisa menentukan suku ke N rasio dari barisan geometri, menyelesaikan permasalahan kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan konsep geometri. Kita mulai soal yang nomor 1. Suku pertama dari suatu barisan geometri adalah 4 dan suku keempat adalah 108. Tentukan rasio dari barisan tersebut. Kita sudah tahu bahwa barisan geometri yang suku pertama atau kita bisa sebutnya dengan A itu sama dengan 4. Kemudian suku keempat itu nilainya 108. Maka tentukan rasio. Nah, kita mencari rasio. Untuk mencari rasio, kita bisa menggunakan U4. Kita bisa melalui dengan suku keempat, di mana suku keempat ini kalau kita jabarkan, U4 sama dengan 108. U4 ini kita jabarkan dengan menggunakan rumus UN geometri, di mana kita ingat UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. Kalau kita masukkan N-nya 4, berarti A dikali R, N-nya 4 kurangi 1 sama dengan 3. Jadi R pangkat 3 sama dengan 108. Dari sini kita masukkan nilai A-nya 4 kali R yang kita cari, R pangkat 3 sama dengan 108. 4 kita pindah ke ruas kanan, jadi pembagian sama dengan R pangkat 3 108 dibagi 4. Nah, di sini kan ada pangkat 3 ya. Nah, 3-nya ini kita hilangkan dengan menggunakan sebuah akar. R sama dengan akar 3 dari 108 dibagi 4. R sama dengan akar 3, 108 bagi 4 adalah 27. Akar 3 dari 27 itu sama dengan 3. Jadi, kesimpulannya adalah rasio dari barisan geometri sama dengan 3. Sehingga untuk nomor 1 sudah terjawab. Kita lanjut soal yang nomor 2. Nomor 2 soal cerita. Seutas tali dibagi menjadi 5 bagian dengan ukuran panjang yang membentuk suatu barisan geometri. Jika tali yang pendek adalah 16 cm dan tali yang panjang adalah 81 cm, maka tentukan panjang tali pada potongan ketiga. Jadi kita tulis dulu ya, maksud dari soal ini mintanya adalah tali pendek. Tali pendek sama dengan 16 cm, sehingga tali pendek itu kita bisa umpamakan suku awal. Suku awalnya 16. Kita tulis saja A-nya sama dengan 16 cm. Kemudian tali panjang, nah yang paling panjang sendiri adalah 81 cm. Karena tali panjang ini menjadi 5 bagian, berarti suku kelima atau U5 itu sama dengan 81 cm. Jadi yang paling pendek sendiri 16, yang paling panjang sendiri karena 5 bagian, berarti U5-nya adalah 81
cm. Kemudian yang ditanyakan adalah tentukan panjang tali dengan potongan ketiga. Jadi yang ditanyakan U3. Jadi yang ditanyakan ternyata U3. U3 kita cari di mana? U3 itu kan rumusnya UN-nya A kali R pangkat 2 ya, 3 kurangi 1 sama dengan 2, A kali R pangkat 2. A-nya sudah tahu, cuma R-nya kita belum tahu. Nah, R-nya kita cari dulu. Untuk menentukan rasio, kita bisa menggunakan lewat U5 sama dengan 81. Sehingga kita bisa menjabarkan di sini U5 sama dengan 81. U5 kita jabarkan menjadi A kali R pangkat 4. 4 dari mana? N dikurangi 1. 5 kurangi 1 sama dengan 4. Sama dengan 81. A-nya kita masukkan 16. R-nya yang kita cari, R pangkat 4 sama dengan 81. Karena kita mencari R pangkat 4, berarti 16 kita oper ke ruas kanan menjadi pembagian. R pangkat 4 sama dengan 81 dibagi 16. Supaya 4-nya ini hilang pangkatnya, maka di akar yang di ruas kanan. R sama dengan akar 4 dari 81 dibagi 16. 81 akar 4 itu sama dengan 3. 16 akar 4 sama dengan 2. Sehingga R-nya membentuk 3/2. Jadi rasionya membentuk 3/2. Sudah diketahui R-nya, maka kita bisa memasukkan R-nya di U3. Kita lanjutkan di sini. Jadi U3-nya kita sudah bisa mulai hitung ya. A-nya sudah tahu nilainya 16. R-nya tadi ketemu 3/2. Sehingga 16 dikalikan 3/2 pangkat 2. 16 kali 3 pangkat 2 9. 2 pangkat 2 4. Nah, 16 sama 4 kita bisa sederhanakan menjadi 4. Ini 1. Oke. Selanjutnya kita kalikan 4 kali 9 sama dengan 36 cm. Jadi kesimpulannya di sini panjang tali di U3 itu panjangnya adalah 36 cm. Sehingga yang soal nomor 2 sudah terjawab. Akan melanjutkan soal yang nomor 3. Tuliskan dua suku berikutnya dari baris bilangan di bawah ini. A 1/8, 1/4, 1/2. B 25, 5, 1. Maka kita bisa menyelesaikan A dulu, di mana A yang ditanyakan adalah menuliskan dua suku. Sebelum menuliskan dua suku, kita harus menentukan rasio. Berdasarkan soal yang A adalah barisan geometri, di mana kalau kita mencari rasio itu kan sama dengan U2 dibagi U1. U2-nya 1/4 dibagi 1/8. Maka bisa kita mengkalikan balik. 1/4 dikalikan 8/1, sehingga 8 dibagi 4 sama dengan 2. Rasionya ketemu 2. Nah, terus yang ditanyakan dua suku berikutnya. Jadi setengah kita kalikan 2. Kalau setengah kita kalikan 2 itu kan sama dengan 1 ya. 1 kalikan 2 untuk suku berikutnya adalah 2, sehingga sukunya adalah 1 dan 2. Dua suku berikutnya adalah 1 dan 2 untuk jawaban yang A. Kemudian jawaban yang B sama kayak A, dimana kita harus menentukan rasionya terlebih dahulu. Rumus rasio adalah U2 dibagi U1.
U2 nya 5, U1 nya 25. 5 per 25 sama-sama dibagi 5 menjadi 1/5. Rasionya ketemu 1/5. Sehingga dua suku berikutnya kita bisa mengkalikan 1 dikali 1/5 itu sama dengan 1/5. Kemudian 1/5 kalikan 1/5 lagi menjadi 1/25. Sehingga kita bisa menjawab dua suku berikutnya adalah 1/5 dan 1/25 untuk soal yang B. Selanjutnya kita menjawab soal yang nomor 4. Tentukan suku ke-10 dari barisan 64, 32, 16, dan 8. 64 merupakan suku awal atau kita sebut dengan A. Karena di sini menentukan suku ke-10, maka kita cari rasionya terlebih dahulu. Rasio sama dengan U2 dibagi U1. U2-nya 32, U1-nya 64. Sama-sama dibagi 32 menjadi 1/2. Rasionya ketemu 1/2. Selanjutnya kita mencari U10, di mana kita menggunakan UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Kalau kita aplikasikan ke U10, A kali R pangkat 9. 10 kurangi 1 sama dengan 9. A adalah 64, R-nya ketemu setengah dipangkatkan 9. Nah, karena di sini 64 itu bisa diubah menjadi perpangkatan 2. 2 pangkat berapa yang sama dengan 64? Pangkat 6. Dikali 1/2 pangkat 9. Nah, supaya bisa menyederhanakan 2 pangkat 6, 2 pangkat 9 ini kita pecah menjadi 2 pangkat 6 ditambah 2 pangkat 3. 2 pangkat 6 dikali 2 pangkat 9 kita pecah 2 pangkat 6 dikali 2 pangkat 3. Di dalam perkalian pangkatnya kan menjadi jumlah 6 ditambah 3 kan kembali lagi 9. Dari sini 6 pangkat 2 dibagi 6 pangkat 2 hasilnya kan 1. Jadi tinggal 1/2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu kan 8. Jadi 1/8. Hasil dari U10 sama dengan 1/8 untuk soal yang nomor 4. Selanjutnya kita akan membahas soal yang nomor 5. Jika diketahui barisan geometri dengan suku kedua sama dengan 80 dan suku ke-6 sama dengan 60, tentukan 3 suku pertama dari barisan geometri. Berarti kita menentukan suku 1, suku 2 sampai suku 3. Oke. Dari sini kita tulis dulu ya apa aja yang diketahui. Suku kedua sama dengan 80, berarti kita bisa menulis U2 sama dengan 80. Suku ke-6 sama dengan 5, U6 sama dengan 5. Tentukan 3 suku pertama, berarti U3 kita belum tahu nilainya berapa. Untuk mencari U3 maka kita jabarkan rumus UN dari U2 dan U6, dimana kalau U2 kita jabarkan kan menjadi persamaan A kali R pangkat 1. Kalau pangkat 1 kan nggak usah ditulis pangkat satunya, jadi A kali R sama dengan 80 untuk persamaan 1. Kemudian U6 kalau kita jabarkan kan menjadi A kali R pangkat 5. 5 dari mana? 6 kurangi 1.
sama dengan 5. Nah, ini termasuk suku persamaan 2. Dari persamaan 1 dan 2 kita bisa substitusikan, di mana kita bisa melalui substitusi dari persamaan 2 AR pangkat 5 sama dengan 5. Jadi AR pangkat 5 kan kita bisa menulisnya AR dikali R pangkat 4 sama dengan 5. Kenapa saya jadikan ini? Karena yang diketahui adalah AR sama AR. Jadi R pangkat 5 kan kita bisa pecah 1 tambah 4 sama dengan pangkat 5. Jadi AR kali R pangkat 4 sama dengan 5. Nilai AR sendiri sama dengan 80. Nilai AR sama dengan 80 dikalikan R pangkat 4 sama dengan 5. Nah, 80 karena kan kita mencari R-nya dulu, sehingga 80 kita pindah ke ruas kanan. Jadi pembagian R pangkat 4 sama dengan 5 per 80. Nah, dari sini kita bisa menyederhanakan 5 dan 80 sama-sama dibagi 5 menjadi 1 per 16. Oke. Karena kita mencari rasio dan di sini masih ada pangkat 4, maka kita akar yang di ruas kanan. Jadi 4-nya di ruas kiri hilang. Kita ganti ke ruas kanan menjadi akar 4 dari 1 per 16. R akar 4 dari 1 sama dengan 1. Akar 4 dari 16 sama dengan 2. Sehingga nilai R-nya ketemu 1 per 2. Kalau R-nya sudah ketemu, kita bisa menghitung U3, di mana U3 sama dengan A kali R pangkat 2. 2 dari mana? N dikurangi 1, N-nya 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Jadi saya langsung aja. A itu diketahui berapa nilai A-nya? Oh, A-nya belum diketahui ya. Kita cari R-nya dulu. R-nya kan sudah tahu. Berarti A-nya kita cari melalui persamaan aja. A-nya belum tahu, maka kita cari persamaan yang satu aja ya. Kita mencari A dulu. A ke persamaan 1. AR sama dengan 80. Kita mencari nilai A, jadi A kalikan setengah sama dengan 80. A sama dengan 80 dikalikan 2. 2-nya kita pindah ruas menjadi perkalian di ruas kanan. Oke, dari sini ketemu A-nya sama dengan 160, sehingga suku awalnya adalah 160, rasionya adalah setengah. Maka kita bisa memasukkan di sini di U3 untuk suku awal. Suku awalnya tadi ketemu 160 dikali R-nya ketemu setengah pangkat 2. 160 setengah pangkat 2 adalah 1 per 4. Oke, 160 dibagi 4 sama dengan 40. Nah, ketemu U3 hasilnya adalah 40. Oke, kalau sudah, yang ditanyakan tentukan 3 suku pertama. Jadi suku awal, kesimpulannya suku pertama berarti U1 itu sama dengan U1 kan sama dengan A. Nah, A-nya kan 160. U2 di sini kan ketemu 80 ya. U2 di sini ketemu 80. Kita tulis. Kemudian U3 ketemu
40. Kita tulis di sini U3 ketemu 40. Jadi kesimpulannya deretnya mulai dari 160,80,40. Nah, ini jawabannya untuk soal nomor 5. Selanjutnya kita akan menyelesaikan soal yang nomor 6. Hasil produksi sebuah perusahaan sepeda pada tahun 2020 meningkat setiap bulannya dan membentuk barisan geometri. Produksi pada bulan Januari sebanyak 120 unit. Pada bulan April, hasil produksi mencapai 3.240 unit. Berapa total hasil produksi sepeda hingga bulan Mei? Jadi yang diketahui di sini pada bulan April. Pada bulan Januari dulu. Pada bulan Januari itu menghasilkan 120 unit. Kita tahu bahwa bulan Januari itu kan bulan pertama. Jadi U1 itu sama dengan 120. Kemudian pada bulan April itu kan bulan yang keempat ya. Jadi bulan keempat atau U4 itu sama dengan 3.240. Berapa total hasil sepeda hingga bulan Mei? Mei berarti Mei urutan kelima. Total ya, di sini ada total. Kalau total berarti kita menggunakan S. Berapa bulan Mei? 5. Berarti S5 itu hasilnya berapa? Kita belum tahu. Nah, karena di sini kita menggunakan S5, menggunakan S ya, dan kita harus tahu dulu rasionya. Kalau rasionya itu nanti hasilnya pecahan, kita menggunakan SN di rumus pertama pada pembahasan video selanjutnya. Kalau SN di rumus pertama itu rasionya pecahan, kalau SN di rumus kedua itu rasionya tuh, dan U4 dengan cara mensubstitusikan, dimana U1 itu kan sama dengan A ya, jadi 120 itu A, sehingga U4 ini kita bisa jabarkan untuk UN. U4 ini kita bisa jabarkan, U4 sama dengan 3.240. Kita bisa jabarkan rumusnya AR pangkat 3. 3 dari mana? 4 kurangi 1 sama dengan 3.240. A kita bisa ganti 120, R-nya kita cari sama dengan 3.240. Karena kita mencari R 120, kita pindah ke ruas kanan menjadi pembagian. R pangkat 3 sama dengan 3.240 dibagi 120. R pangkat 3 pembagian dari 3.240 dan 120 sama dengan 27. Nah, karena kita kan mencari R aja, dari sini masih ada pangkat 3, kita hilangkan dengan mengakar di ruas kanan. R sama dengan akar 3 dari 27. Akar 3 dari 27 sama dengan 3. Nah, R-nya berarti bilangan asli atau bilangan bulat. Kalau bilangan bulat berarti kita menggunakan rumus SN yang kedua, di mana rumusnya adalah, saya taruh sini, SN sama dengan A kali R pangkat N-1 dibagi R kurangi 1. N kita ganti 5 jadi S5, A-nya 120, R-nya adalah 3, N-nya adalah 5, kurangi 1 dibagi R-nya adalah
3 kurangi 1. 120 3 pangkat 5 itu sama dengan 243 dikurangi 1 per 2. Nah, hasilnya adalah 14.520. Sehingga total hasil produksi sepeda hingga bulan Mei sebanyak 14.520 unit. Sehingga untuk soal yang nomor 6 kita sudah memecahkannya. Kita lanjut soal yang nomor 7. Soal yang nomor 7, suku pertama dan rasio dari suatu deret geometri berurutan adalah 9 dan 3. Tentukan banyak suku jika diketahui jumlah deret bilangan tersebut adalah 9.837. Kita mengetahui 9 adalah A, 3 adalah rasio, kemudian 9.837 adalah SN. Kita tulis ya, A-nya 9, R-nya 3, SN-nya 9.837. Yang ditanyakan, tentukan banyak suku jika diketahui jumlah deret bilangan. Berarti banyaknya suku, tentukan banyaknya suku. Nah, banyaknya suku ini adalah N. Jadi yang dicari nilai N-nya itu berapa. Ya, untuk mencari nilai N kita bisa melewati rumus SN ya, karena yang diketahui adalah SN, berarti kita bisa menggunakan rumus SN. Karena R-nya adalah bilangan positif atau bilangan asli, maka menggunakan rumus SN sama dengan A kali R pangkat N min 1 dibagi R kurangi 1. SN-nya kita cari, jadi kita tulis tetap SN sama dengan A-nya 9, R-nya 3, N-nya kita cari tetap N dikurangi 1 bagi R-nya 3 kurangi 1. Nah, nilai dari SN adalah 9.837 sama dengan kita tulis 9 kali 3N kurangi 1. Nah, 3 dikurangi 2, kita pindah ke ruas kanan, dikalikan 2. Nyampe sini kita menjumlahkan 2 kalikan 9.837 itu sama dengan 19.674 sama dengan 9 kali 3N min 1. Kemudian yang 9 ini kita oper ke ruas kiri, jadi pembagian 19.674 dibagi 9 sama dengan 3 pangkat N kurangi 1, sehingga menghasilkan 2186 sama dengan 3N kurangi 1. 1 kita oper ke ruas kiri jadi positif, sehingga nilainya 2187 sama dengan 3 pangkat N. Nah, karena yang dicarikan N 2187 ini kita rubah tingkat 3 pangkat berapa yang menghasilkan 2187. Nah, hasilnya adalah 3 pangkat
7 sama dengan 3N, sehingga kita bisa menemukan nilai N-nya sama dengan 7. Jadi N sama dengan 7. Untuk soal nomor 7 sudah terpecahkan. Selanjutnya kita membahas soal yang nomor 8. Nomor 8 ini diketahui deret geometri berikut ini 3/2 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 12 sampai Y. Itu jumlahnya 764/4. Tentukan nilai Y. Berarti kita menentukan nilai Y-nya atau U-nya. U keberapakah? Nah, untuk mencarinya kita tulis dulu ya. A-nya diketahui 3/2. Kemudian rasionya kita hitung dulu, rasio yang U3 dibagi U2 ya. 6 bagi 3 sama dengan 2. Rasionya 2. Karena di sini ada 764/4, berarti kita menggunakan rumus SN. Untuk mencari nilai Y kita menggunakan rumus SN. SN-nya kan ketemu 764 dibagi 4, sehingga untuk mencari nilai Y kita menggunakan rumus yang SN. Karena rasionya 2, berarti kita menggunakan rumus SN sama dengan A kali R pangkat N kurangi 1 dibagi R kurangi 1. SN 764 dibagi 4, A-nya sama dengan 3/2. 3/2 dikali R-nya 2. N-nya nggak tahu ya, N-nya kan masih kita cari suku keberapakah, nggak tahu. Berarti kita tulis tetap N dikurangi 1 per R-nya 3. R-nya 2. R-nya 2 dikurangi 1. Dari sini kita bisa mengoperasikan dulu. 2 dikurangi 1 kan tetap 1 ya. Berarti kita bisa tulis ya 764/4. Ini kan tetap 1. 2 dikurangi 1 kan 1. Jadi kita bisa menulisnya 3/2 dikalikan 2 pangkat N kurangi 1. Kemudian 4-nya kita oper ke ruas kanan jadi perkalian. Langsung aja ya, 764 kalau kita kalikan 4 kalikan 3, 4 kalikan 3 kan 12. Terus 12 dibagikan 2 itu kan sama dengan 6. Jadi langsung saya tulis 6 kalikan 2 pangkat N min 1. Nah, 6 ini kita oper ke kiri jadi pembagian. 764 dibagi 6 sama dengan 2 pangkat N kurangi 1. 764 dibagi 6 itu kan sama dengan 127. Nah, 1 ini min 1 ini kita oper ke ruas kiri jadi positif. Positif 1 sama dengan 2 pangkat N. Atau kita bisa menjumlahkan 128 sama dengan 2 pangkat N. Karena kita mencari N, 128 ini kita ubah menjadi perpangkatan 2. 2 pangkat berapa yang sama dengan 128? 2 pangkat 7. Sehingga N-nya ketemu 7. Jadi kita bisa mencari Y-nya nanti. N-nya ketemu 7. Oke. N-nya sudah tahu, maka Y itu sama dengan U7 atau suku ke-7. Y itu sama dengan suku ke-7. N-nya sudah ketemu, nilainya 7. Nah, yang ditanyakan adalah tentukan nilai Y. Berapa sih suku ke-7 itu?
Nah, untuk mencari suku ke-7 kita menjabarkan sebuah rumus A R pangkat 6. 6 dari mana? 6 dari 7 kurangi 1. A-nya tadi 3/2, R-nya tadi 2 pangkat 6. 3. Nah, di sini kan 2 pangkat 6 dikurangi 2 pangkat 1 kan menjadi 2 pangkat 5, jadi 3 dikalikan 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu kan sama dengan 32. 32 dikalikan 3 hasilnya 96, sehingga ketemu nilai Y-nya sama dengan 96, sehingga kita bisa memecahkan soal yang nomor 8. Oke, selanjutnya kita menyelesaikan soal yang nomor 9. Tentukan jumlah deret hingga dari 81, 27, 9, 3 dan sampai tidak berhenti deretnya. Di nomor 9 ini kan deret tak hingga yang merupakan deret konvergen, karena R-nya kita cari dulu R-nya dulu. R sama dengan U2 dibagi U1, 27 dibagi 81. Kalau sama-sama bagi 27 kan 1/3, jadi R-nya 1/3. Nah, karena R-nya sama dengan 1/3 masuk dalam rentang R, berarti kan rasionya pecahan ya, berarti kan masuk dalam rentang N R lebih dari -1 atau kurang dari 1. Maka jumlah deret tak hingga di sini kita menggunakan S tak hingga A dibagi 1 kurangi R. A-nya 81 ya kan, di sini kan suku awalnya A. 81 dikurangi 1 min R-nya 1/3. Oke, dari sini kita menyelesaikan yang 1 kurangi 1/3, 81. Karena penyebutnya 3, berarti 1 ini bisa saya tulis 3/3 kurangi 1/3. 81, 3 kurangi 1, 2/3. Oke, kita bisa mengkalikan balik. 81 dikali 3/2. Oke, 3/2, 81 kalikan 3, 243 dibagi 2, sehingga jumlah suatu deret di soal 9 itu ketemu 243/2. Jadi kita bisa memecahkan untuk soal yang nomor 9. Kita lanjut soal yang nomor 10. Nomor 10 di sini ada suku pertama, suatu deret geometri tak hingga adalah X. Tentukan nilai X yang memenuhi sehingga jumlah deret geometri tak terhingga adalah 10. Karena yang diketahui di sini X-nya itu adalah suku awal, atau kita bisa menulisnya A. Kemudian 10 itu jumlah deret geometri, sehingga kita bisa menulisnya 10 itu adalah S tak hingga, sehingga S tak hingga itu sama dengan 10, A-nya sama dengan X. Kemudian yang ditanyakan adalah tentukan nilai X. Nah, karena yang diketahui S tak hingga, maka kita bisa mencari X dengan melalui rumus S tak hingga. Kita tulis di bawahnya ya, untuk menjabarkan rumus dari S tak hingga. S tak hingga itu kan sama dengan A dibagi 1 kurangi R, dimana nilai S tak hingga 10 sama dengan A nya X dibagi 1
1 kurangi R. 1 kurangi R di sini kita bisa pindah ke ruas kiri. Jadi 10 dikali 1 kurangi R sama dengan X. 10 kita distribusikan ke dalam kurung 10 kalikan 1, 10 kalikan min R sama dengan min 10. Saya tulis lagi 10 min 10 R sama dengan X. Oke. Nyampe sini udah ke ruas kanan, jadi pengurangan. Kita menentukan nilai R-nya dulu ya. Jadi min 10 R sama dengan X min 10. Kemudian kita akan menentukan nilai R, sehingga 10 yang ada di sini kita juga pindah ke ruas kanan, jadi pembagian R sama dengan X min 10 dibagi min 10. Atau kita bisa menulisnya biar positif ya, 10-nya 10 min X dibagi 10. Ini tanda 10-nya biar positif, jadi kita positifkan menjadi 10 kurangi X per 10, sehingga R-nya ketemu ini ya. Selanjutnya di sini kita memasukkan rasionya kurang dari min 1, karena rasionya bentuk pecahan, maka kita tulis rasionya kan bentuk pecahan, kurang dari min 1, lebih dari min 1, atau kurang dari 1, dan rasionya kita masukkan 10 min X per 10. Min 1 R-nya 10 min X per 10 kurang dari 1. Di sini 10 ini kita hilangkan dengan cara mengkalikan 10. Jadi persamaan yang ini itu kita kalikan keseluruhannya dikalikan 10, sehingga menjadi min 10 min X. 10 kalikan 10 kan 1, tinggal 10 min X, terus 1 kalikan 10 sama dengan 10. Kemudian untuk yang ini kita hilangkan dengan cara dikurangi 10. 10 kurangi 10 kan 0, sehingga persamaan keseluruhannya kita kurangi 10. Sehingga di sini kita tulis min 10 kurangi 10 kan min 20. Kemudian min 10 min X kurangi 10 kan tinggal min X. Kemudian 10 kurangi 10 kan habis juga 0. Nah, kemudian di sini masih ada tanda negatif, kita hilangkan supaya positif. Berarti keseluruhannya harus dikalikan min 1, sehingga yang min 20 kalikan min 1 kan menjadi positif, sehingga kita bisa menulisnya X. Kita bisa menulisnya X kurang dari 0, kalau dikalikan min 1 kan tetap 0, jadi X lebih dari 0 atau kurang dari 20. Nah, ini nilai X-nya. Jadi X-nya antara lebih dari 0 atau kurang dari 20. Untuk soal yang nomor 10. Selanjutnya kita menyelesaikan soal yang nomor 11. Akar deret geometri 1 ditambah M kurangi 1 ditambah M kurangi 1 pangkat 2 ditambah M kurangi 1 pangkat 3 ditambah sampai tak hingga nggak tahu berhenti di mana, itu merupakan deret konvergen, dan tentukanlah nilai M. Kita tahu bahwa 1 di sini adalah A dan rasionya adalah
U2 dibagi U1 atau U3 dibagi U2, boleh. Oke, kita tulis dulu ya, A-nya sama dengan 1, R-nya saya ambil yang ini aja, U3 dibagi U1, U2, U3 dibagi U2. U3-nya M kurangi 1 pangkat 2 dibagi U2-nya M kurangi 1. Nah, M kurangi 1 pangkat 2 kan kita bisa jabarkan M-1 dikali M-1 dibagi M-1. Agar bisa sederhana, maka kita bisa menyederhanakan M kurangi 1 dibagi M kurangi 1 sama dengan 1, tinggal M kurangi 1, sehingga rasionya ketemu M kurangi 1. Nah, karena deret konvergen, maka rasionya lebih dari -1 atau kurang dari 1. Kita tulis R lebih dari -1 kurang dari 1, dimana R-nya kita isi M -1 lebih dari -1 kurang dari 1. Nah, karena kita mencari nilai M -1 ini agar 0 ya, -1 ini supaya 0 berarti kita harus tambahkan 1, ini juga harus ditambahkan 1, ini juga harus ditambahkan 1, jadi semuanya persamaannya harus ditambahkan 1. Oke, kalau -1 kurangi 1 kan sama dengan 0, ini kan M. Kita bisa menyimpulkan bahwa M lebih besar 0 atau kurang dari 2, sehingga kita bisa menentukan nilai M itu antara M lebih besar 0 atau kurang dari 2 untuk soal nomor 11. Kita melanjutkan soal yang terakhir, yakni soal nomor 12. Di sini ada suatu deret geometri 1/27 ditambah 1/9 sampai 243. Jadi kita tahu ya, kalau 1/27 ini nilainya A suku awal dan 243 ini UN suku ke N, tapi kita nggak tahu nilai N-nya itu berapa. Nah, ini yang nanti kita cari. Nah, sebelum kita mencari N, kita harus tahu dulu A-nya 1/27, kemudian UN 243 R. Nah, kita cari R-nya. R-nya itu kan U2 dibagi U1. U2-nya 1/9 dibagi 1/27. 1/27 kita bisa kali balik, dikalikan 27/1. 27 bagi 9 sama dengan 3, sehingga R-nya ketemu 3. Untuk mencari nilai N, kita bisa melewati rumus UN. Untuk mengetahui nilai N, kita bisa melewati rumus UN. UN sama dengan 243, di mana UN kalau kita jabarkan AR pangkat N sama dengan 243. A-nya 1/27, R-nya 3, pangkat N sama dengan 243. Nah, karena kita kan mencari nilai N ya, jadi 1/27 ini kita pindah ke ruas kanan menjadi pembagian, jadi 3N sama dengan 243 dibagi 1/27. Nah, untuk pembagian ini kita bisa rubah menjadi kali menjadi perkalian dan 27/1. Dari sini kita bisa mengetahui ya, 3N itu sama dengan
243 itu kita bisa merubahnya menjadi 3 pangkat 5. 27 kita bisa merubah menjadi 3 pangkat 3. Nah, karena nilai n yang kita cari n, berarti kan n sama dengan 5 ditambah 3. Jadi n sama dengan 5 ditambah 3. N sama dengan 8, sehingga kita sudah tahu nilai n nya sama dengan 8, atau kita bisa menulisnya U8 itu hasilnya 243. Nah, kita sudah bisa menjawab soal yang nomor 12, dan ini merupakan soal yang terakhir. Apabila kalian ada yang belum paham mulai dari soal yang pertama sampai soal yang ke-12, maka bisa menulis pertanyaannya di kolom komentar. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.